Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas hal-hal yang sering banget terjadi di dalam hidup kita, tapi jarang banget kita sadari dan kita pikirkan, yaitu kepercayaan atau trust. Kenapa ya kita tuh sering banget bisa cerita atau curhat sama seseorang dengan nyaman, tetapi di lain sisi kita juga bisa merasa kaku untuk menceritakan sesuatu kepada orang lain. Nah, kita akan bahas hal itu bareng-bareng hari ini. Teman-teman tahu nggak sih, salah satu faktor penting yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah faktor kepercayaan. Dalam hubungan persahabatan, kekeluargaan, pekerjaan, hubungan romansa gitu ya, adanya kepercayaan itu diperlukan untuk membangun sebuah komunikasi interpersonal. Karena dengan adanya percaya, seseorang itu akan menjadi jauh lebih terbuka, jauh lebih jujur, cara bicaranya pun jauh lebih santai. Sementara orang yang tidak memiliki trust atau kepercayaan cenderung menjaga jarak, kemudian cara bicaranya pun terdengar dangkal dan kaku, dan bicaranya itu seperlunya saja, sehingga kepercayaan itu merupakan faktor penting dalam komunikasi interpersonal. Nah, berbicara soal trust, apa sih itu trust? Menurut Given tahun 1967, trust itu secara ilmiah diartikan sebagai mengendalikan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan kita dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan resiko. Simpelnya atau singkatnya, trust itu adalah kita memberikan ekspektasi kepada orang lain tanpa kita mengetahui resiko apa yang akan kita terima. Apakah kita akan dikecewakan atau mungkin ekspektasi yang kita berikan kepada orang lain itu sesuai dengan harapan. Nah, terdapat 3 unsur trust. Yang pertama, adanya resiko. Yang kedua, hasil bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, itu adalah kita percaya bahwa orang lain itu bisa berbuat baik. Yang pertama itu adanya resiko. Sebagai contoh, kita bercerita atau curhat kepada orang lain, terus kita berharap bahwa orang tersebut tidak akan membocorkan cerita kita kepada orang lain. Tetapi resikonya adalah barangkali orang itu keceplosan atau tanpa sengaja menceritakan cerita kita kepada orang lain. Yang kedua adalah hasilnya bergantung kepada orang lain. Sebagai contoh, aku menitipkan motorku kepada sahabatku. Aku percayakan penuh motorku untuk diparkirkan sama sahabat aku. Tetapi ketika motor itu lecet atau aman, itu sepenuhnya menjadi urusannya sahabat aku, bukan urusanku. Yang ketiga adalah kita percaya bahwa orang akan berperilaku baik. Sebagai contoh, kita meminjamkan uang kepada teman kita. Kemudian kita percaya bahwa dia akan mengembalikan uang kita dengan tepat waktu, karena kita percaya bahwa dia orang yang baik. Nah, ketika salah satu dari 3 unsur ini hilang, maka trust itu nggak akan ada, teman-teman. Dalam sebuah trust kita membutuhkan 3 unsur ini. Kemudian, kenapa sih trust itu bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih penting dan jadi jauh lebih baik? Yang pertama, trust bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih jelas dan juga terbuka. Ketika kita sudah percaya kepada orang lain, maka kita akan lebih mudah untuk menjadi diri kita apa adanya. Kita akan lebih banyak jujur dan kita akan lebih banyak terbuka dengan orang tersebut. Sebagai contoh, ketika misalnya temanku nanya sama aku ketika aku lagi marah, kamu kenapa? Aku akan bilang bahwa, oh ya tadi aku capek banget, soalnya tadi aku banyak banget pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku hari ini kayak kelihatannya bad mood banget gitu. Kita akan cerita sama orang yang memang kita percaya. Tetapi ketika kita tidak percaya kepada orang lain, ketika orang itu bertanya kepada kita, kamu lagi kenapa? Kamu lagi bad mood ya hari ini? Maka kita akan cenderung menjawab, oh enggak kok, enggak apa-apa. Karena kita tidak menaruh kepercayaan kepada orang lain. Jadi, karena adanya kepercayaan, obrolan itu jadi jauh lebih jujur. Nah, dari kejujuran ini, maka kesalahpahaman itu dapat diminimalisir. Karena kalau kita tidak terbuka atau mungkin tidak menaruh kepercayaan kepada orang lain, maka orang akan cenderung salah paham ketika misalnya kita lagi bad mood, terus kita jawab nggak apa-apa kok, tapi perilaku kita sangat merugikan orang lain. Nah, itu bisa terjadi kesalahpahaman. Itulah mengapa komunikasi yang didasari pada trust, kepercayaan itu sangat penting sekali. Kedua, hubungan itu jadi jauh lebih dekat. Dengan tidak adanya kepercayaan, orang itu cenderung ketika berhubungan hanya sebatas basa-basi, obrolan yang ringan-ringan aja, sama gak berani cerita hal-hal penting. Kepercayaan itu membuat hubungan
menjadi jauh lebih dekat, bukan hanya sekedar kenal aja. Sebagai contoh, ketika kita bertanya tentang tugas kepada teman kampus kita, awalnya cuma nanya-nanya tugas, tapi karena terbangunnya sebuah trust, maka kita lama-kelamaan akan bercerita sama dia. Kita akan tiba-tiba curhat sama dia karena kita merasa bahwa oh iya, aku percaya sama dia, dan trust itu terbangun dengan sendirinya. Nah, apa sih yang bikin kita tuh percaya sama orang lain? Yang pertama itu ada faktor dari diri kita sendiri. Orang yang percaya diri itu cenderung merasa bahwa dirinya sudah aman, dan ketika seseorang merasa dirinya sudah aman, dia nggak akan gampang menaruh kecurigaan kepada orang lain, sehingga trust atau kepercayaan itu bisa terbangun jauh lebih cepat gitu dibanding orang yang keras atau otoriter. Orang yang keras atau otoriter itu cenderung sulit untuk percaya kepada orang lain, karena orang yang keras atau otoriter biasanya ingin mengendalikan dirinya, sehingga dia takut untuk kehilangan kendali atas dirinya. Selanjutnya adalah faktor dari luar. Yang pertama adalah kemampuan dan niat seseorang. Kita akan jauh lebih mudah percaya atau memberikan trust kepada seseorang ketika kita tahu bahwa orang itu tuh jujur, bisa diandalkan, dan juga niatnya baik sama kita. Yang kedua, tidak adanya ancaman. Ketika kita merasa bahwa seseorang itu baik sama kita, maka kita akan lebih mudah percaya kepada orang tersebut. Ketiga, cara komunikasinya itu jelas. Orang yang bicaranya muter-muter, kemudian tidak langsung ke poin intinya, cenderung susah untuk mendapatkan kepercayaan dari seseorang. Berbeda dengan orang yang bicaranya itu lugas, jelas, terbuka, to the point, itu akan jauh lebih memunculkan trust gitu dibanding orang yang tidak bicara lugas. Kemudian pengalaman sebelumnya, orang yang pernah baik sama kita cenderung akan memunculkan trust jauh lebih cepat dibandingkan orang yang pernah mengecewakan kita. Yang terakhir itu ada 3 hal yang membuat trust itu cepat tumbuh. Yang pertama adalah self acceptance atau penerimaan. Kita menerima orang lain apa adanya tanpa langsung memberikan kritik atau penilaian. Tapi bukan berarti kita setuju dengan tingkah lakunya, tetapi kita perlu untuk menghargai dia sebagai manusia. Kadangkala orang akan percaya dan memberikan trust kepada kita ketika dia tidak merasa dijudge. Yang kedua adalah empati. Kita berusaha untuk bisa mengerti perasaan orang lain. Kita harus bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandangnya dia juga, gitu, sehingga kita tuh bukan hanya sekedar kasihan sama dia, tetapi kita juga mencoba untuk benar-benar memahami kenapa sih dia bisa seperti itu. Nah, kadangkala orang cepat memberikan kepercayaan atau trust kepada kita ketika dia merasa bahwa dia itu didengar dan dipahami. Yang ketiga itu adalah kejujuran. Ketika kita terbuka, jujur, nggak manipulatif gitu ya, kita akan cenderung lebih mudah dipercaya oleh orang lain, karena kepercayaan itu bisa timbul kepada orang yang apa adanya, terbuka dan juga jujur. Jadi, trust itu bisa tumbuh dari 3 hal penting tadi: self acceptance, penerimaan, empati, dan juga kejujuran. Nah, trust itu, teman-teman, adalah fondasi dari semua hubungan. Dengan adanya trust, hubungan itu akan berjalan dengan lancar